sekali kita dapat bertemu dan bertatap muka untuk pembelajaran kali ini ya. Diingatkan kembali untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M. Apa saja anak-anak yang masih ingat? Saya Bu, Silakan dulu ya. memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan menjaga jarak Bu. Bagus sekali Nur ya. Baiklah kita lanjutkan ya nak. Pada pembelajaran kali ini silakan kalian lihat ke depan. Kita akan membahas materi tentang evolusi. Untuk tujuan pembelajaran, setelah berdiskusi dan mengamati gambar, murid dapat menjelaskan tentang teori evolusi dan teori asal-usul makhluk hidup dihubungkan dengan pohon filogeni makhluk hidup melalui kegiatan presentasi. Jadi, pada kegiatan kita nanti akan kita mulai dengan diskusi, kemudian pengamatan gambar, serta presentasi hasil diskusi. Baik. Sebelumnya kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Untuk tertibnya pembelajaran kita kali ini, silakan kepada anak-anak untuk menyampaikan ide atau pendapat atau gagasan mengenai kesepakatan kelas yang akan kita buat. Saya Bu, Silakan Indah. Ya, apa nak? Saya Bu hadir tepat waktu. Oke, yang pertama hadir tepat waktu. Kemudian berikutnya, Saya Bu, ya Nuria. saling menghargai dan menerima pendapat orang lain. Oke, tepat sekali. Terima kasih Nuria. Silakan yang ingin menambahkan. Saya Bu, Silakan Anita. berperan aktif ketika berdiskusi. Oke, luar biasa. Ide yang sangat bagus. Terima kasih disampaikan kepada anak-anak itu semua. Ada lagi mungkin yang ingin menambahkan? Saya Bu, Oke, Ariana. mengumpulkan tugas tepat waktu Bu. Oke, cukup ya. Silakan Ibu Nita Astuti untuk membacakan kesepakatan kelas yang kita buat. Baik Bu, kesepakatan kelas 12 IPA 1 yaitu hadir tepat waktu, saling menghargai dan menerima pendapat orang lain, berperan aktif ketika berdiskusi, mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih untuk kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik. Baik, kita mulai untuk materi evolusi. Adakah yang masih ingat apa itu evolusi? Lalu, Silakan Nuria. evolusi adalah cabang biologi atau ilmu yang mempelajari tentang sejarah asal-usul makhluk hidup serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Oke, tepat sekali Nuria. Benar sekali apa yang dijelaskan oleh Nuria, bahwa evolusi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang asal-usul, sejarah makhluk hidup dan keterkaitan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Berikutnya kita coba untuk mengamati gambar. Silakan perhatikan di depan. Di depan merupakan gambar fenomena evolusi. Yang pertama ada gambar adaptasi pada kaktus dan belalang. Ya, pada kaktus, karena kaktus hidup di daerah yang kering, maka adaptasinya adalah dengan menyimpan cadangan air pada batangnya. Kemudian untuk belalang, kita perhatikan kedua belalang. Belalang ini beradaptasi dengan menyamarkan warna tubuhnya sesuai dengan tempat hidupnya. Berikutnya, yang kedua adalah gambar Biston betularia, yaitu sejenis lengat, ya, di mana terjadi seleksi alam. Ada Biston betularia berwarna gelap, yang bawah adalah Biston betularia berwarna cerah. Ketika ada revolusi industri, Biston betularia yang berwarna gelap akan mengalami seleksi, sehingga yang jumlahnya lebih banyak adalah Biston betularia berwarna cerah. Oke, berikutnya, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan fenomena evolusi yang disampaikan?
yang ditemukan oleh Darwin di Kepulauan Galapagos. Ini juga merupakan salah satu proses terjadinya evolusi. Ya, pertanyaannya cukup bagus. Silakan yang lain, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Maria. Pada gambar tadi terlihat adaptasi pada kaktus dan belalang. Mengapa hewan dan tumbuhan tersebut perlu beradaptasi ya, Bu? Wah, pertanyaan yang luar biasa. Silakan yang mau menambahkan. Saya, Bu. Silakan. Tadi saya lihat ada kata seleksi alam. Apa maksudnya dan bagaimana prosesnya, ya, Bu? Oke, bagus sekali nah pertanyaannya. Terima kasih. Kemudian pertanyaannya disimpan dulu, tidak Ibu jawab langsung. Ini akan menjadi bahan kalian untuk berdiskusi. Nanti silakan tuliskan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan kalian di dalam buku. Kemudian diskusikan bersama teman kalian dalam kelompok. Ya, cari jawabannya boleh dengan menggunakan internet atau boleh menggunakan buku paket yang ada. Ya. Oke, silakan kalian berdiskusi. Berdiskusi dengan kawan dalam satu kelompok. Oke, waktu diskusi kita telah selesai. Ibu berharap semua kelompok dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian sekarang kita coba lihat kembali kejadian-kejadian yang kalian alami ketika kalian bekerja dalam kelompok. Apakah masih ada yang perlu diperbaiki atau sudah baik? Ya. Kemudian silakan masing-masing kelompok mengemukakan alternatif apa untuk diskusinya supaya lebih baik lagi. Silakan. Ya, Maria. Kami dari kelompok 1 merasa bahwa diskusi kami berlangsung sangat baik. Teman-teman semua ikut aktif berperan dalam diskusi sehingga kami dapat menyelesaikan tugas tepat waktu. Bagus sekali, Nak. Artinya kelompok 1 menyatakan bahwa diskusi kali ini sudah baik. Bagaimana dengan kelompok 2? Saya, Bu. Silakan, Yunita. Menurut kelompok kami, diskusi kami lakukan kurang efektif, Bu. Karena anggota kelompok kami tidak ada mempunyai kuota sehingga kami tidak dapat membuka internet. Mungkin untuk diskusi selanjutnya kami perlu mempunyai bahan bacaan yang lebih baik, Bu. Wah, Tidak perlu membuka internet. oke, bagus sekali ya. Masukan yang sangat baik. Artinya meskipun tanpa menggunakan internet, tetap bisa berdiskusi ya, Nak, ya. Kita bisa menggunakan buku, referensi, kemudian majalah dan lain sebagainya. Selanjutnya kita silakan masing-masing kelompok untuk dapat melakukan presentasi di depan kelas. Bu, kelompok kami sudah membuat hasil presentasi dalam bentuk rekaman suara. Boleh tidak, Bu? Boleh sekali, Nak, ya. Jadi hasil presentasi itu boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, atau bahkan nanti kalau ada yang mau maju untuk presentasi ke depan, Ibu persilakan. Kami melakukan presentasi di depan kelas, Bu. Oke, silakan kelompok 1 meriah ya. Bu.
diskusi membutuhkan waktu yang sangat lama dan terjadi secara berangsur-angsur. Baiklah, sekarang kita akan melakukan refleksi pembelajaran. Ibu berikan kesempatan kepada anak-anak sekalian untuk menyampaikan hasil refleksi dari kegiatan pembelajaran kita kali ini. Sampaikan apa hal yang sudah baik, apa hal yang kalian sukai, yang mudah untuk kalian pelajari, apa yang menantang, dan apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut. Saya, Bu. Silakan, Linda. Yang saya sukai dari pembelajaran kali ini yaitu metode diskusi, karena dengan diskusi memudahkan kita untuk menggali informasi. Dan yang ingin saya pelajari lebih lanjut yaitu tentang mekanisme evolusi, Bu. Bagus sekali, Linda. Apakah masih ada yang mau menyampaikan hasil refleksinya? Saya, Bu. Silakan, Eliana. Kalau saya sama, Bu, dengan Linda. Oke, baiklah. Sekarang kalian siapkan buku tulis yang akan kalian gunakan sebagai buku jurnal. Silakan masing-masing menuliskan atau menggambarkan apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang dirasakan setelah melakukan berbagai kegiatan pada hari ini. Tuliskan apa yang menarik, apa hal baru yang sudah kalian lihat, apakah yang berubah dalam perasaan dan pikiran kalian, dan apakah yang ingin Anda atau kalian pelajari lebih lanjut. Baiklah, selesai sudah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa menerapkan protokol 3M. Apa saja? Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menjaga jarak. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita kali ini, silakan dipimpin doa kepada ketua. Ibu silakan. Tundukkan kepala, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semua. Ibu sangat senang dengan pembelajaran kita kali ini. Apakah kalian senang? Senang, Bu. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Sulistianingsih, CGP Kabupaten Tanggamus Lampung, akan menyampaikan refleksi diri dari proses pembelajaran yang telah dilakukan, yaitu pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional. Yang pertama, peristiwa yang terjadi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan kompetensi sosial emosional yang saya lakukan yaitu kegiatan pembelajaran berlangsung dengan lebih dinamis, efektif, dan menyenangkan. Hal ini dapat dilihat dari peran aktif dan partisipasi murid yang lebih meningkat. Keaktifan dan kreativitas murid juga lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran yang sebelumnya dilakukan, yaitu pembelajaran yang belum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional, di mana murid cenderung pasif dan kurang tertarik dengan materi yang disajikan. Berbeda dengan pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan kompetensi sosial emosional yang sekarang diterapkan, murid lebih siap untuk menerima materi yang akan dipelajarinya. Dan dalam menyimak serta memperhatikan materi terlihat sekali murid sangat serius karena materi yang disajikan jauh lebih variatif dan sesuai dengan karakteristik murid. Kedua, terkait dengan perasaan yang muncul saat kegiatan pembelajaran tersebut berlangsung ketika saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan kompetensi sosial emosional, saya merasa jauh lebih tertantang ketika menyiapkan segala hal terkait dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan kompetensi sosial emosional. Hal ini dikarenakan saya harus mampu melihat kebutuhan dan karakteristik murid sebelum saya menentukan metode atau teknik apa yang sesuai yang akan saya terapkan dalam pembelajaran, yaitu dengan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dan pemetaan kompetensi sosial emosional. Saya pun merasakan ketika pembelajaran ini berlangsung, saya jauh lebih nyaman dan menikmatinya. Ketiga, apa saja yang didapatkan ketika melaksanakan pembelajaran tersebut? Pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan kompetensi sosial emosional,
Ketika melaksanakannya, saya merasa murid sangat membutuhkan sentuhan kreativitas dari seorang guru, karena keunikan dan karakteristik murid yang berbeda terbukti dari antusias murid ketika kebutuhan mereka diakomodir. Dalam hal ini diakomodir kesiapan belajarnya berdasarkan profil belajar murid, dan pembelajaran tersebut berlangsung lebih dinamis dan efektif. Dan itu apa yang saya dapatkan dalam pelaksanaan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional, mampu mendorong anak untuk lebih aktif dan kreatif dalam mengikuti pembelajaran. Murid merasa sangat dihargai dan mampu mengungkapkan ide dan gagasannya secara lebih terbuka. Untuk penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional menjadi sebuah cara bagi seorang guru untuk dapat memaksimalkan potensi muridnya tersebut. Keempat, terkait dengan perubahan atau apabila saya melakukan perubahan tersebut dalam penerapan di kelas, apa saja yang perlu saya pelajari lebih lanjut, yaitu kedepannya saya akan selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui pendekatan kompetensi sosial emosional sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan belajar murid dalam rangka memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya. Jika saya ingin membuat perubahan dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan pendekatan kompetensi sosial emosional, saya harus memahami terlebih dahulu tentang kebutuhan murid dan karakteristiknya dengan melakukan pemetaan kebutuhan murid dan pemetaan kompetensi sosial emosional. Berdasarkan hasil pemetaan tentang kebutuhan murid dan karakteristiknya, saya akan melakukan analisis untuk dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai bahan untuk menentukan strategi yang akan saya terapkan dalam pembelajaran. Setelah saya mendapatkan strategi berdasarkan hasil analisis tersebut, saya harus bisa menentukan materi dan teknik yang akan diterapkan serta tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah upaya yang sistematis dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi melalui kompetensi sosial emosional agar apa yang menjadi harapan dan dikembangkan dalam diri murid dapat dioptimalkan dalam rangka mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada murid, serta membentuk murid yang memiliki profil pelajar Pancasila sebagai upaya untuk mewujudkan merdeka belajar. Salam sehat dan bahagia. Salam merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.